Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang ya, Tete gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya bang ya. Semoga segala urusan dipermudah. Jadi buat abang-abang, terkait dengan yang namanya edukasi, di sini saya akan memberikan edukasi kembali gitu ya bang, terkait dalam pembacaan candlestick atau arah harga. Jadi buat abang-abang, semoga saya mohon maaf, mohon izin untuk beberapa minggu saya tidak aktif dan tidak nongol di dalam grup maupun di YouTube gitu ya bang, karena sedikit ada musibah. Jadi buat abang-abang, di sini sebelumnya saya mohon maaf tidak bermaksud mau mengajarin atau mau mengguruin gitu ya. Jadi murni berbagi apa yang saya ketahuin dan apa yang pernah saya pelajarin. Jadi buat abang-abang terus belajar. Jika edukasi ini bermanfaat, saya mau dukungannya. Jadi buat abang-abang, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa candlestick atau perubahan arah harga, memahami arah harga dalam 5 menit atau 10 menit ke depan gitu ya bang. Terkait dengan candlestick ini, setiap candlestick yang terbentuk kita perhatikan. Sebelum abang-abang membaca pola candlestick, abang-abang perhatikan tren yang sedang berlangsung gitu ya. Di sini kita sama-sama lihat tren yang berlangsung ini adalah kenaikan. Jadi rumus dalam perdagangan, ketika abang-abang ingin mengambil koreksi-koreksi dari tren tersebut atau perubahan harga momen reversalnya, perhatikan candle atau signal-signal akan berbaliknya arah gitu ya. Contoh gimana bang? Kita perhatikan di sini sudah telah lahir yang namanya sideways, keseimbangan harga dalam rumus forex atau harga. Keseimbangan harga di sini kita bisa lihat rally, bus, rally naik gitu ya bang. Ini dikatakan dengan RBR atau dalam supply and demand ini namanya RBR ya, rally bus rally gitu ya. Namun resisten ini akan dijawab kembali gitu ya bang. Di sini muncul momen doji untuk berbaliknya arah. Kita akan open 1 menit di sini sell. Oke, sempurna ya. Saya pastikan ini saya profit. Kenapa? Karena ini doji tersebut membawa informasi penurunan. Signalnya dari mana bang? Informasinya dari mana? Dari konfirmasi resisten ini. Maka resisten ini informasinya tuh turun. Jadi kenaikan ini akan membawa penurunan yang cukup lebih kuat gitu ya bang. Jadi buat abang-abang semoga mudah dipahamin gitu ya. Jadi ingat rumus open posisi, ketika abang-abang ingin ambil sell maka tunggu ke kenaikannya, dan ketika ingin ambil buy maka tunggu ke penurunannya gitu ya. Oke, di sini mulai penolakan kembali, rejection kembali, tidak masalah. Oke, jika di sini doji lagi, kita tunggu di satu candle selanjutnya gitu ya bang. Jika di sini doji kembali, Allahu Akbar, sini doji kembali ya, 419.000 kita lulus, tidak masalah. Oke, karena seharusnya di sini merah yang muncul doji kembali gitu ya bang. Oke, tunggu sebentar, tunggu kenaikannya. Kita tunggu satu candle yang berjalan ini gitu ya bang. Terkait dengan trading itu, ketika abang-abang loss, jangan pernah gumoh atau emosi gitu ya bang. Semakin abang-abang emosi, semakin habis dana abang-abang tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Saya sarani, jika mendapatkan candlestick seperti ini yang banyak dojinya, saya sarani skip jika abang-abang dalam tahap pembelajaran gitu ya. Saya akan ambil momen sellnya ya, reversalnya. Doji ini membawa informasi turun atau perubahan harganya ya. Saya di sini sell, sempurna ya. Tadi 400 kita lose ya, tidak masalah. Di sini kita comeback, ini ya kompen ya. Jadi dalam trading ini tidak ada trader yang tidak pernah kompensasi, yang tidak pernah loss. Jika ada trader yang bilang dia tidak pernah loss setiap open posisi, saya pastikan itu bohong gitu ya bang. Saya berani tantangi dia gitu ya. Open dalam 3 jam atau 5 jam di dalam market, setiap open posisi tidak pernah loss gitu ya. Saya berani bayar dia 50 juta gitu ya bang, kalau dia berani mengatakan saat dia trading tidak pernah mengalami yang namanya loss gitu ya. Karena yang kita tradingkan ini adalah market yang berjalan gitu bang, market yang berjalan. Terkait dengan akun demo dan akun real itu sama ya, abang-abang boleh perhatikan. Akun demo dan akun real buka di 2 handphone gitu ya.
satu gunai akun real, satu gunai akun demo, maka candlestick itu akan sama. Jadi tidak ada bedanya gitu ya bang. Nah, kenapa saya sell? Seperti yang saya jelaskan, candlestick ini membawa informasi tuh turun, harga yang pernah turun. Seharusnya di sini lahir candle berwarna merah dari signal ini, namun yang lahir malah doji ya. Di sini pun juga doji, gitu ya. Mas saya di sini sell. Kenapa bang? Karena dalam rumus rahasia candle di time frame 1 menit, kita analisa di candle 5 menit. Contoh, pembukaan harga di candle time frame 5 menit itu berada di C1. C1 harga dibuka naik. Di sini saya bongkar ya rahasianya bang. Dibuka naik. Di C2 menjadi rejection. Di C2 menjadi rejection, penolakan harga naik dan membentuk doji, informasi penurunan. Gitu ya. Nah, maka di C3-nya harga ingin turun namun ditolak kembali. Maka sumbu ini menjadi informasi pernah turun. Berarti di candle 5 menit ini, 5 candle ini, satu candle di 5 menit, maka menjadi candle doji. Gitu ya. Menjadi candle doji gitu ya Bang. Karena kita bisa lihat harga dibuka di sini, dibuka naik, ditutup di sini. Berarti candle ini yang saya kotakin ini menjadi sumbunya gitu ya Bang, menjadi sumbu. Nah, jadi buat abang-abang, rahasia dalam time frame 1 menit di sini saya bongkar gitu ya. Jadi buat abang-abang, semoga ini mudah dipahamin gitu ya. Oke, kita analisa kembali. Di sini perhatikan. Di C1 ini pembukaan harga dibuka dengan turun. Menjadi perlawanan, ini menjadi naik namun di reject kembali. Nah, maka tunggu sebentar. Oke, di sini saya sell. Saya sell kembali. Kenapa sell lagi bang? Gitu ya. Oke. Semakin dia naik, semakin bagus. Kenapa sell lagi bang? Karena perhatikan, harga ini dibuka dengan penurunan dan terjadi perlawanan untuk ke kenaikan, namun sumbu ini menjadi penolakan atau rejection gitu ya bang. Makanya saya di sini ambil sell kembali gitu ya. Oke, kita tunggu 15 detik lagi. Seharusnya di C3 ini akan membentuk candle juga memiliki yang namanya sumbu panjang, dan hukumnya harusnya berwarna merah gitu ya. Oke, sempurna tanpa lecet ya. Sempurna, kita bisa lihat profit semua ya. Nah, kenapa saya sell? Rahasia dalam analisa satu candle di 5 menit, kita analisa, kita bongkar rahasia di time frame 1 menitnya. Ini ya bang. DC1 ini adalah harga pembukaan di time frame 5 menit. Harga dibuka dengan penurunan. Terjadi perlawanan untuk naik namun ditolak kembali. Sumbu ini menjadi rejection. Maka ketika di C3 ini naik, maka menjadi perlawanan kembali. Saya pastikan dia akan ditolak. Makanya saya di sini ambil sell selama 1 menit, memanfaatkan yang namanya sumbu gitu ya. Nah, jadi buat abang-abang, semoga ini mudah dipahamin. Di sini saya analisakan kembali dalam membaca candlestick. Yang perlu abang-abang ketahuin dalam membaca candlestick, perhatikan signalnya gitu ya. Di sini candle hijau ambil informasi pada sumbu terpanjang, candle merah pada posisi body gitu. Namun perhatikan namanya sumbunya gitu ya. Nah, di sini membawa informasi penurunan, di sini penurunan, maka harga kenaikan ini kita akan ambil sellnya. Kita telat ya, aturan di sini wilayah entry kita ya untuk ambil penurunannya gitu ya bang. Namun tidak masalah, kita masih dapat di sini sellnya. Oke, sell lagi. Karena di sini dia akan membentuk yang namanya candle panjang atau candle bambu ya. Kita ambil sellnya di sini. Kita sell kembali. Oke. Mungkin open terakhir. Jadi dalam trading itu jangan terlalu lama di dalam market ya. Jika jumpa momen hajar gitu ya bang.
jumpa momen hajar. Jangan terlalu lama di dalam market karena ada rahasia dalam candlestick atau dalam broker gitu ya. Setiap transaksi ini ada namanya ID. Perhatikan ID ini. Sini saya bongkar. Perhatikan ID ini. Ini adalah ID atau database dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, jika dalam ini dalam buku rekening atau buku bank tabungan ATM itu ada namanya rekening koran, maka dalam trading setiap transaksi ini ID ini menjadi juga database perusahaan atau menjadi rekening korannya perusahaan gitu ya. Nah, jadi saya bilang jika sudah profit maka syukurin berapapun profitnya gitu ya bang, dan jangan terlalu lama di dalam market karena market ini ada membawa nafsu yang sangat tinggi. Namanya kita manusiawi. Oke, mungkin di sini saya sudahin agar video tidak terlalu panjang gitu ya. Di sini saya jelaskan kenapa saya sell bang gitu ya. Karena ini di C1 di time frame 1 menit, di time frame di time frame 5 menit, satu candle ini, satu periode ini membentuk yang namanya doji. Membentuk yang namanya doji, dan tren ini mengalami yang kenaikan. Doji tersebut di time frame 5 menit lahir di ujung tren naik yang membawa harga atau menjadi CS tunggal untuk merubah harga dari naik menjadi turun gitu ya. Dan di periode ini rahasianya ya, di periode ini harga dibuka dengan penurunan menjadi perlawanan naik gitu ya, menjadi perlawanan naik, maka ditolak kembali dan informasinya di sini turun, ini turun, dan ini adalah harga tertinggi, harga atau harga resisten gitu ya bang. Harga tertingginya. Makanya saya bilang di sini adalah wilayah entry kita dan di sini saya sell kembali gitu ya bang. Informasinya dari mana bang? Dari kedua candle ini gitu ya. Jadi buat abang-abang dalam baca candlestick, bacalah dari time frame 5 menitnya atau pahami. Saya tekanin dalam technical hour period atau membaca satu candle 5 menit, kita trading di 1 menitnya, maka pembukaan harga itu dari C1 adalah pembukaan harga dan C2 adalah C5 penutupan harga. Maka di time frame 5 menit satu periode ini menjadi candle berwarna hijau ya, dengan memiliki doji ya, jadi membentuk candle doji berwarna merah ya, memiliki sumbu bimbang, sumbu sama panjang. Jadi buat abang-abang, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya mohon izin ya.